Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua masih bersama blog ya bosku, ini yang ada di hadapan gua nih. Jadi di sini gua mau balas masalah salah satu di komentar video gua yang kemarin itu ya bosku, yang menjelaskan tentang masalah Buspot. Jadi komentarnya di situ, seingat gua ya bosku, seingat gua nih. Soalnya ini HP lagi gua pakai rekam nih, berikut nggak ada bleednya juga nih, lagi lowbat ya bosku. Oke, jadi ini untuk masalah Buspot ya, dia berkomentar itu, kalau nggak salah dia komentar tentang masalah blok ninja ya, yang 1778 katanya. Kalau untuk Buspot dia itu, Buspotnya dia lebih tinggi daripada transfer. Nah itu ya bosku. Nah terus lagi gue gini ya. Jadi intinya gue awalin gini. Untuk lubang lubang motor 2 tak ya, blok 2 tak itu semuanya sama, punya lubang transfer, punya lubang Buspot, punya lubang exhaust, punya lubang inlet ya bosku. Tapi yang membedakan apa? Pemaksimalan secara keseluruhan ya bosku gitu. Makanya kenapa dari bentuk, dari ukuran itu pasti ada bedanya antara 2 tak racking dengan yang lain, misalkan seperti itu pasti ada bedanya. Dari ukuran, dari ini, dari itu. Cuma kalau untuk lubang semuanya punya Buspot, punya transfer, punya exhaust, intinya ke situ ya bosku. Nah, jadi gini. Jadi gue langsung ke intinya. Kalau untuk masalah Buspot ya bosku nih. Untuk masalah Buspot, efek dia ngelebarin ya. Maksudnya melebarkan Buspot dan meninggikan Buspot dari standarnya, dari bawaannya ya. Itu rentang RPM dia bakal robah ya bosku. Rubah itu maksudnya dia bakal lebih tinggi daripada standar. Gitu ya bosku. Gua ngelebarin Buspot atau ninggiin Buspot lebih dari standar, maksudnya lebih dari transfer dikit gitu ya, lebih dikit, entah itu lebih tinggi 0,5 gitu kan. Jadi intinya ketika transfer pot ini gua modif dari lebar dan tinggi, bahkan berikut exhaust lebar dan tinggi, otomatis Buspot gua pasti menyesuaikan lebar dan tinggi gitu kan. Bahkan bisa juga untuk Buspot itu gua bisa lebih tinggi sedikit daripada daripada transfer. Di video yang kemarin itu gua bilang, jadi intinya Buspot di sini ya, khusus gua tunjuk itu kalau mau meninggikan Buspot misalkan sejajar ya bosku. Karena apa? Gua maksudnya ngasih toleransi buat bagi yang para belum yang masih belum terlalu paham lah gitu ya bosku. Mungkin banyak lah yang paham gitu kan, cuma gua mengasih arahan kepada yang lebihnya itu tuh belum paham untuk masalah Buspot. Ditakutkan nanti ngikutin gitu kan, ada aja mungkinnya yang bandel kalau menurut gua ya, ngikutin video, wah digedein nih, ditinggi nih segala macem, nanti yang ada nyalahin konten gua ya kan, ke situ. Makanya kenapa gua arahin kalau mau maksimalin bagian Buspot, kalau bisa tingginya itu tuh sejajar aja. Sebenarnya untuk lebih juga bisa gitu loh, lebih 0,5 itu bisa kan gitu loh maksud gua. Karena apa? Pada dasarnya blok 2 tak di luar sana pun itu banyak kok yang Buspotnya tuh lebih tinggi daripada transfer. Itu ya bosku. Logikanya gini, gua ngejelasin kemarin itu emang kurang komplit juga ya di bagian di bagian Buspot. Ketika dia membuka sedikit, terus ini juga sekian derajat dia ngebuka juga dikit, itu sebenarnya suplai bahan bakar dia mulai masuk dari Buspot pun sama, dia mulai masuk suplai bahan bakar ini dari Buspot gitu loh. Cuma bedanya dia ini double kerjanya, si Buspot ini double kerjanya, dia berikut membilas. Makanya kenapa berhadapan dengan exhaust, nggak ada di samping sini kanan kiri, dia nggak ada Buspot itu. Paham ya bosku? Paham ya? Jadi intinya dipahami aja lah ya bosku. Kalau misalnya ada yang kurang paham silahkan di kolom komentar aja lah. Jadi kita sambil sharing-sharing lagi ya bosku. Intinya kalau mau modif Buspot ya, dari standarnya, dari standar bawaan bloknya, kalau mau modif Buspot usahakan ketika bosku itu modif bagian transfer. Transfer dimodif, exhaust dimodif, baru Buspot dimodif. Tapi kalau cuma transfer itu standar, cuma poles-poles aja, terus exhaust juga cuma naik 1 mili atau 1,5 ya, udah Buspot mah standar aja gitu loh, daripada nanti dirobah-robah takut ada nggak enak atau nggak sesuai keinginan kan gitu. Dan lagi oke, jadi intinya gitulah. Dan dia pengaruhnya ke peak power ya bosku. Jadi intinya pengaruhnya dia ke peak power juga gitu ya. Peak powernya dia makin tinggi gitu kan, rentan RPM-nya dia makin tinggi. Maksud gua rentan RPM-nya dia makin tinggi. Yang tadinya 5.000 karena ini dirubah semua kan gitu loh, tinggi lebar, otomatis rentang RPM-nya dia naik, yang tadinya 5.000 jadi 7.000. Nah, misalkan seperti itu ya bosku. Oke, nah dan lagi, kalau misalkan kita belum puas gitu loh. Utamanya gini deh, kalau kita cuma ngoprek blok sama kompresi head aja, itu kalau untuk kemungkinan peak power itu bisa aja kita dapet.
power paling tinggi seoprek-opreknya kita di bagian blok dan kompresi, itu pasti kita dapat, pasti ada. Dan jangan lupa pasti ada kelemahannya gitu loh. Entah itu kita kurang puas di bagian bawah, entah itu kita kurang puas di bagian drop RPM, kok lelet, kok nahan gitu loh. Itu ya bosku. Jadi banyak kelemahannya. Makanya kalau misalkan bosku ini mau memaksimalkan seperti motor standar, maksud gue gini, motor standar tuh bawahnya enak, tengahnya jalan, atasnya juga jalan. Gimana caranya biar kenceng tapi jalan semua? Logikanya gini aja sih. Motor ini dipabrikan pemaksimalan secara keseluruhan, makanya semuanya jalan. Kalau misalkan kita cuma maksimalin dari segi blok aja dan head aja, ya kemungkinan ada beberapa yang kayaknya nggak sesuai keinginan gitu loh, karena kita cuma ngarepin dari oprek blok, pemaksimalan blok dan pemaksimalan di head aja. Dan itu pun mending kalau maksimal. Kalau nggak maksimal bagian blok dengan head, kan bingung juga nanti, agak repot juga kan bosku gitu. Makanya kalau misalkan emang pengen seperti standar, bawah ada, tengah ada, atas ada, usahakan maksimalin semuanya secara keseluruhan biar drop RPM-nya nggak turun. Gimana caranya kan gitu loh. Jadi intinya hitungan blok sudah maksimal, hitungan head sudah maksimal, tapi gimana nih biar drop RPM tiap oper gigi dia dropnya tuh nggak parah kan gitu. Drop RPM tuh ini ya bosku, jadi kayak jarum RPM, kita gaspol nih, dia tinggi kan gitu. Nah pas naik gigi dia ngedrop kan gitu loh, RPM ini dia drop, dia turun gitu. Turunnya tuh banyak banget. Misalkan gaspol nih sampai 6.000, misalkan nih gaspol sampai 6.000, pas oper gigi dia dropnya sampai ngurangin 3.000 nih, otomatis ya lambat, naiknya lama gitu loh maksud gue ya kan. Kecuali drop RPM tuh minimalnya 1.000, itu pasti digas lagi tuh dia nggak akan nahan lama banget. Nah itu gimana caranya gitu loh. Intinya balik lagi ke semua pemaksimalan gitu loh, jangan cuma ngandelin dari sini aja gitu loh. Yang pada intinya kita hitung-hitungan di sini, kita berusaha semaksimal aja, selebihnya kita kalau ada kekurangan kita maksimalin dari yang lain gitu ya bosku. Paham ya bosku? Bahkan ada juga yang kalau memaksimalkan drop RPM itu mainnya di rasio, itu ada ya bosku, itu ada juga itu. Makanya kenapa gue juga sering bilang beda mekanik pasti beda racik gitu loh. Itu ya bosku, pasti beda. Dan ada juga istilah satu tangan ya satu tangan aja, jangan banyak tangan. Yang ada motor lu nggak beres-beres. Intinya ke situ ya bosku. Karena semuanya itu beda racik gitu loh. Kita memaksimalkan tuh beda racik. Ya bosku paham ya. Ini kenapa sih mati mulu nih? Mana melobet lagi. Jadi intinya gitu ya bosku. Semoga dimengerti aja untuk di bagian lubang buspot nih ya. Itu tambahan sedikitnya dari gua, dan gua bisa menjawab seperti itu, seversi gua, sepengalaman gua gitu ya bosku. Jadi intinya serasa-rasa gua yang udah gua alamin lah ya dari dulu gitu kan. Jadi pokoknya kalau ada yang kurang jelas silakan di kolom komentar aja bosku, kita sharing bareng-bareng ya. Dan insya Allah kalau misalkan gue lagi ada senggang gitu kan, gue pasti bakal buatkan videonya ya bosku. Gue agak pusing juga gue kalau ngetik panjang banget gitu ya. Pokoknya jangan lupa dukung terus channel gue, pantengin terus notifikasinya, dan makasih yang udah pantengin video ini ya bosku. Pokoknya thank you.